Years since 4 neo-Nazis invaded my family's lake house and... Yeah. But then, this happened. If you ask me... Dia adalah Becky, seorang gadis yatim piatu yang ditinggal mati orang tuanya. Ayahnya dibunuh oleh neo-Nazi dan ibunya meninggal karena sakit kanker. Sekarang ia tinggal bersama Elena, seorang nenek tua yang baik. Elena selalu mendidik Becky agar selalu bersyukur setiap saat. Becky selalu merindukan kehadiran ibunya dan selalu teringat akan kejadian pembunuhan ayahnya. Saat ini ia bekerja sebagai pelayan di warkop. Becky sering digoda oleh pelanggan hingga ia merasa tidak nyaman. Karena sudah jengkel, Becky pun menghantam piring itu hingga pecah dan menggunakan pecahannya untuk melukai orang tersebut. Ia merasa sangat puas bisa melukai penggoda itu. Tapi ternyata kejadian itu hanya imajinasi di pikirannya. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Ia bersiap untuk pulang. Becky mengambil sepedanya lalu pulang dengan perasaan jengkel karena kejadian tadi. Sesampai di rumah, ia curhat kepada Elena sambil bermain olah kata menggunakan permainan ular tangga. Avanza hitam melaju di jalan raya dengan bendera hitam bertuliskan MM di belakangnya. Ternyata Avanza hitam itu menuju warkop tempat Becky bekerja. Dengan sombongnya, mereka menggoda Becky. Dalam obrolan itu, mereka menyinggung tentang ibunya Becky. Gerombolan Avanza itu membicarakan tentang demo yang akan dilakukan kelompoknya. Mereka tidak puas dengan salah satu senator karena keputusannya merugikan bagi kelompoknya. Tidak berselang lama, salah satu dari mereka meminta agar dibuatkan kopi. Becky pun dengan antusias membuatkan pesanan orang tersebut. Tanpa diduga, Becky dengan sengaja menumpahkan kopi pesanan itu ke salah satu gerombolan Avanza tersebut. Karena kejadian itu, si brewok yang terkena tumpahan kopi tidak terima dan ingin membalasnya. Hey, that's a real good-looking pup. Gerombolan Avanza itu mendatangi rumah Becky dengan tujuan balas dendam karena merasa malu atas kejadian di warkop yang lalu. Tanpa diduga, Elena keluar dan menodongkan senjata ke gerombolan Avanza tersebut, sehingga terjadi ketegangan di antara mereka. Tanpa dinyala, si brewok mengeluarkan senjatanya dan menembakkannya ke Elena. Becky pun berontak setelah melihat Elena tertembak. Tapi sayang si brewok menghantam kepala Becky hingga ia terkapar pingsan. Setelah ia siuman, dia mendekati jasad Elena yang sudah tidak bernyawa. Dengan perasaan sedih, ia hanya bisa memandang jasad orang yang sudah mengasuhnya. Diego? Diego! Becky merasa menjadi orang yang malang karena orang yang disayangi malah mati dibunuh. Mulai dari ayahnya sampai Elena yang menjadi pengasuhnya. Ia berencana menuntut balas atas kematian Elena dan mencari anjingnya yang sudah diambil oleh gerombolan Avanza tersebut. Becky mulai mempersiapkan diri untuk memburu gerombolan Avanza.
peralatan yang sudah lama ia lupakan akhirnya akan digunakan untuk perang. Becky mulai memburu gerombolan Avanza dengan modal petunjuk yang ia dapat di Warkop. Karena saat itu, para gerombolan menyebutkan nama Daryl. Di tempat itu ada 2 nama Daryl, sehingga ia dapat melacak dengan mendatangi alamat pertama. Yang mana tempat pertama yang ia datangi ternyata seorang nenek tua. Yang ternyata nama nenek tersebut ternyata juga Daryl. Dan ia pun melanjutkan ke alamat kedua yang juga bernama Daryl. Di sana, dia melihat bendera yang sama dengan bendera yang ada di mobil Avanza hitam. Di situ ada danau yang di sampingnya terdapat rumah. Becky langsung menyelinap ke rumah itu dan melihat gerombolan Avanza itu juga ada di sana. Melewati samping, ia menuju sebuah ruangan. Becky berusaha memasuki ruangan itu dan melihat manekin yang bertuliskan Senator Hernandez. Ia tertuju di sebuah meja, yang mana terdapat data-data penting. Tanpa berpikir panjang, ia pun langsung memfoto kertas-kertas itu. Tidak berselang lama, datang gerombolan yang memasuki ruangan tersebut. Becky langsung bersembunyi di bawah sofa. Ketua gerombolan itu mengeluarkan flash disk dan melihatkan data-data. Tanpa disadari gerombolan itu, Becky mendengar percakapan mereka. Yang ketua menanyakan perihal keterlambatan mereka tadi malam dan dijawab kalau ban mobilnya kempes. Setelah mereka pergi, Becky keluar dan melihat isi data laptop. Di situ terdapat data-data yang mencurigakan. Ia pun mengambil flash disk dan keluar dari ruangan tersebut menuju gudang. Di dalam gudang, ia menemukan banyak senjata yang mungkin akan digunakan kelompok tersebut untuk melakukan pemberontakan. Who is it? Well, apparently. Becky memberi sinyal kepada ketua itu, dan sang ketua itu menanyakan kepada anggotanya perihal sinyal tersebut. She was fucking with us at the diner, so we followed her and stole her fucking dog. Give her back her fucking dog! Dan ketua itu memerintahkan agar mengembalikan anjing tersebut sebelum terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Hey, Becky! Want your dog back? Huh? Talk to me. Si brewok pun mengikuti Becky. Sambil menggerutu, dia tidak sabar dengan kelakuan Becky, sehingga ia mengeluarkan senjatanya untuk mengancam Becky. Tapi si brewok tidak tahu kalau Becky sudah mempersiapkan jebakan untuk menghabisi dirinya. Dengan santainya, Becky menghadapi si brewok, dengan harapan si brewok akan masuk ke perangkap yang sudah ia siapkan. Dan benar, si brewok jatuh ke lubang yang sudah dipersiapkan oleh Becky. You killed my friend. Shot. And to be honest, guns kind of bored me. Di sisi lain, anggota yang lain malah asyik bermain musik sambil menunggu kedatangan si brewok. Becky mengetuk pintu agar yang lain keluar. Padahal di luar si brewok sudah diikat dan mulutnya disumpal dengan granat. Tanpa mereka ketahui, sang ketua langsung membuka pintu. Si brewok pun hancur. Dengan kejadian tersebut, mental gerombolan itu langsung ciut. Ternyata Becky tidak main-main dengan peringatan yang sudah ia berikan. Your friend on the dock could use a hand. Daryl, get her down! Hold down! I'm gonna fucking kill...
Becky berlari menuju ke gudang. Di sana ia didatangi salah seorang anggota komplotan. Dengan membawa senapan, orang itu menembak ke segala arah. Becky pun sempat terpojok karena rentetan tembakan tersebut. Tapi tidak kekurangan akal, Becky melemparkan senjata gas air mata. Sehingga orang yang tadi menembakinya tidak kuat karena matanya pedih. Orang itu pun keluar gudang. Tidak berlangsung lama, Becky keluar dengan menggunakan masker dan parang di tangannya, menghampiri orang tersebut. Tapi sayang, Becky tetap saja membunuh orang itu, hingga tubuh Becky berlumuran darah. Tapi tanpa disadari, ternyata ada seseorang menembak Becky menggunakan obat bius. Pada akhirnya, karena pengaruh dari obat bius itu, Becky disekap dan diikat di situ. Sudah ada si ketua dan menunggu Becky agar sadar dari pingsannya. Tanpa diduga, ternyata nenek tua yang dia temui pertama itu juga ada di situ. Ternyata nenek itu adalah ibu dari sang ketua, yaitu Daryl. Nenek itu di sana dalam rangka mencari flash disk yang sudah diambil oleh Becky sebelumnya. Karena dalam flash disk itu terdapat data-data yang sangat penting. Where is the thumb drive? You, but I think I'll do the honors myself. But I will be back. Lihat ibunya sudah tewas, sang ketua marah dan memburu Becky. Tapi sayang, sehebat apapun ia berjuang, tetap tak mampu meyakinkan seorang wanita, tak terkecuali dengan keyakinan si Becky. It's not over yet. Akhirnya, ia pun mengalah dan dengan sengaja menginjak jebakan yang sudah disediakan. Si ketua ingin secepatnya mengakhiri penderitaannya karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Setelah kejadian itu, Becky melaporkan perihal flash disk dan kematian Elena kepada CIA.